Mulai informasi pertama Mirsa, sejumlah rumah Jalan Mangga Besar 13 Sawah Besar Jakarta Pusat terbakar. Akses yang sempit di permukiman padat menjadi kendala petugas pemadam kebakaran. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat berupaya melakukan pemadaman terhadap sejumlah rumah warga yang terbakar di Jalan Mangga Besar 13 Sawah Besar Jakarta Pusat. Banyaknya material yang mudah terbakar di kawasan padat penduduk ini membuat api sulit dipadamkan. Akses yang sempit juga menjadi kendala petugas saat memadamkan kobaran api. Pemadaman akhirnya dilakukan dari halaman belakang Rumah Sakit Husada. Yang terbakar adalah perumahan, tapi posisi ada persis di belakang rumah sakit. Akhirnya kita bekerja dari belakang rumah sakit. Alhamdulillah pihak rumah sakit juga membantu sekali, memberikan bantuan air juga. Unit kita bekerja, kita kerja full, habis-habisan dari rumah sakit. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini. Dari Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Pemirsa nekat melakukan aksi tawuran di Jalan KS Tubun Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat. 5 remaja tanggung ditangkap Satreskrim Polsek Metro Tanah Abang. Lantaran masih di bawah umur, maka polisi hanya memberikan pembinaan dan kemudian dikembalikan kepada orang tua masing-masing. Apa yang kamu banggakan? Aksi tawuran terjadi di Jalan KS Tubun, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Menggunakan berbagai senjata, dua kelompok saling serang. Aksi tawuran antar dua kelompok remaja yang tinggal di Petamburan dengan kelompok remaja Gang Harlan ini kerap terjadi pada dini hari, persis di depan Masjid An-Nur. Aksi para anak baru gede ini berakhir setelah polisi membubarkan dan menangkap 5 pelaku. Tokoh masyarakat setempat pun diminta melakukan pengawasan. Sekarang kamu belum pernah berbakti sama orang tua kamu. Apa yang kamu banggakan? Para pelaku yang tertangkap diberi pembinaan. Ada yang bela teman mati-matian. Anak-anak ini dapat dibina karena mereka masih statusnya pelajar. Dari video yang viral kemarin ada yang pakai sajam tapi tidak tertangkap. Yang ketangkap kemarin adalah yang diamankan tidak membawa senjata tajam. Para pelaku tawuran yang masih di bawah umur ini diizinkan kembali ke orang tuanya setelah menandatangani surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Mirsa, sejumlah orang diduga geng motor menyerang salah satu rumah kos di kawasan Cianjur, Jawa Barat. Pelaku beraksi dengan senjata tajam dan merusak motor warga. Aksi penyerangan ini terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Motor ieu motor ninja. Kamera CCTV ini merekam aksi penyerangan sejumlah orang diduga anggota geng motor di salah satu rumah kos di kawasan Kampung Limbangan, Cianjur, Jawa Barat. Sejumlah pelaku bahkan terlihat beraksi dengan menggunakan senjata tajam dan merusak motor penghuni kos. Saksi menyebut pelaku berjumlah 6 orang menggunakan 3 motor tiba-tiba datang dan berteriak lalu melakukan pengrusakan. Diduga geng motor ini mencari seseorang yang berada di dalam rumah kos. Ternyata di sana banyak orang berteriak gitu kan, berteriak itu langsung pulang lagi gitu. Saya juga sempat ketemu di jalan, saya juga sempat mampir ke pinggir gitu kan, takutnya golok udah diubat-abit gitu dari. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun salah satu sepeda motor milik penghuni kos rusak. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan melaporkan. Pemirsa, 28 penumpang tewas akibat bus pariwisata Sri Padma Kencana yang ditumpangi terjun ke jurang sedalam 25 meter di Sumedang, Jawa Barat. Para korban merupakan rombongan siswa SMP, orang tua siswa, dan guru IT Al-Mu'awanah usai berziarah di Pamijahan, Tasikmalaya. Dan diduga bus ini mengalami remblong karena sempat tercium bau hangus kanvas rem.
Warga bersama polisi berupaya mengevakuasi penumpang dari dalam bus pariwisata Sri Padma Kencana yang terbalik akibat terjun ke jurang sedalam 25 meter di Jalan Raya Cahe, Sumedang, Jawa Barat. Bus pariwisata yang membawa 67 orang rombongan siswa SMP IT Al-Mu'awanah, guru beserta keluarga oleng dan terjun ke jurang saat melewati jalanan menurun dan tikungan tajam. Jadi sekitar setengah 7 pas mau azan maghrib, mobil-mobil dari aktif ke arah Sumedang, dari atas juga mobil sudah oleng, sudah tidak terkontrol dan puncaknya di sini tidak terkendali masuk ke jurang. Masyarakat keluar pas dengar dentuman dan teriakan. Kecelakaan terjadi saat bus melaju dari arah Malang Bonggarut menuju ke Subang usai para korban berziarah di Paminjahan, Tasikmalaya. Awalnya sempat tercium bau hangus dari kampas rem hingga membuat penumpang panik, diduga bus mengalami remblong. Tak lama kemudian bus oleng dan terjun ke jurang sedalam 25 meter. Akibat kecelakaan supir bus dan 28 orang penumpang tewas, sementara 39 orang lainnya luka-luka. Korban selamat diantaranya Umi Mimin beserta 2 anak yang berusia 11 dan 2 tahun. Saat kejadian, korban yang duduk di belakang supir bus sempat terjepit jok, sedangkan 2 anaknya terpental ke belakang. Saat kejadian, Ibu lagi duduk di kursi sebelah mana, Bu? Kedua dari supir. Ibu dalam rangka apa sih, Bu? Dalam rangka ziarah Ke Pamijahan. Ini Ibu beruntung selamat nih, bayi atau apa? Alhamdulillah, ya, anak saya berdua, anak saya 2 nih. Alhamdulillah selamat. Jenazah korban tewas yang berada di RSUD Sumedang telah diambil pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben Haifa melaporkan. Pemirsa, tangis histeris keluarga terjadi saat 28 jenazah korban kecelakaan maut di Sumedang dimakamkan di kampung halaman di Subang, Jawa Barat. Sedianya para korban dalam perjalanan pulang usai berziarah ke Pamijahan, Tasikmalaya dan berwisata ke Pantai Pangandaran. Kedatangan 28 jenazah korban kecelakaan maut bus pariwisata Sri Padma Kencana yang masuk jurang di Masjid Daurus Suud Cisalak, Subang, Jawa Barat disambut isak tangis keluarga. Beberapa orang tua korban pingsan melihat anaknya yang pergi berziarah dengan pihak sekolah pulang dalam kondisi sudah tak bernyawa. Tangis histeris keluarga menyambut kedatangan jenazah Oktaviani, remaja 14 tahun yang menjadi korban tewas saat dibawa ke rumah duka. Ibunda korban tak henti-hentinya menangis saat jenazah anaknya akan dimakamkan. Seluruh korban tewas yang sebagian besar warga desa Paku Haji telah dimakamkan. Dari 28 orang korban tewas, 8 diantaranya merupakan siswa SMP IT Al-Mu'awanah. Sedianya para korban dalam perjalanan pulang usai berziarah ke Pamijahan, Tasikmalaya dan berwisata ke Pantai Pangandaran. Kegiatan ziarah ini tidak hanya diikuti oleh siswa dan pihak sekolah, tapi juga orang tua dan kerabat para siswa. Kehilangan 3. Meninggal yang 3 orang? Iya. Oh, itu siapanya? Cucu dan nenek? Cucu dan nenek. Oh, gitu. Iya. Kalau untuk orang tuanya gimana? Perempuan. Orang tuanya? Luka. Bapaknya luka. Orang tuanya masih di rumah sakit dirawat. Oh, berarti nggak hanya murid ya yang ikut? Iya, semua sama orang tua sama nenek. Didamping. Iya. Ya, Didamping. total di keluarga ini berapa orang punya ikut? 8. Selain 28 orang korban tewas akibat kecelakaan bus pariwisata Sri Padma yang masuk jurang, 39 orang lainnya luka-luka. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Hermawan melaporkan. Pemirsa, 39 orang selamat dalam kecelakaan maut bus pariwisata Sri Padma Kencana yang terjun ke jurang di Sumedang, Jawa Barat. Salah satunya adalah seorang ibu yang menjadi korban terpaksa melepaskan pakaiannya yang terjepit badan bus demi menyelamatkan dirinya serta anaknya. Namun kesaksian korban menyebutkan bus sudah mengalami masalah sejak awal keberangkatan. Waktu di mobil lagi ini sejepit, baju kejepit. Sebelumnya gimana tuh? Sebelumnya oleng dulu,
Itu waktu turunan. Iya, jalannya. waktu turunan teh oleng gitu. Allahu Akbar semuanya juga. Pas gitunya mah nggak tahu, pas kejebak nama. Masuk jurang nama nggak Iya, sadar nggak tahu. gitu. Udah tahu, udah di dalam berita. Ini teh kecelakaan teh mana teh. Ibu mah di sisi jalan teh terus gegorkan, ujang selamat mana ya, selamat suuge selamat geus bi diturunkan cenah tina oleh. Sempat ada masalah gak sebelumnya kendaraan? Sebelumnya juga udah hangit kata ibu. Ujang ratu pa. Ujang iya ngebul centek hangit bahang tuh ngebul. Ah moal teh cenah itas nanyak mah mobil kitu mah sana sok ngebul cenah Itu untuk kitu. perjalanan pulang itu. Sebelumnya berangkat dulu udah ibu mah udah lihat eta ngebul gitu eta jarang hangit gitu teh. Pemirsa, polisi melakukan olah TKP menyelidiki penyebab kecelakaan bus pariwisata Sri Padma Kencana yang menewaskan 28 orang. Penyelidikan juga terkait uji kelayakan kendaraan atau KIR. Namun dipastikan Jalan Raya Wado Malangbong yang menjadi lokasi kecelakaan tidak diperuntukkan bagi kendaraan besar seperti bus. Polisi melakukan olah TKP menyelidiki penyebab kecelakaan maut bus Sri Padma Kencana yang terjun ke jurang di Jalan Raya Wado, Tanjakan Cahe, Malangbong, Sumedang, Jawa Barat. Kecelakaan yang menewaskan 28 orang penumpang ini ditangani tim gabungan Korlantas Polri, Dirlantas Polda Jawa Barat, dan Laka Lantas Polres Sumedang. Namun, Kapolda memastikan Jalan Raya Wado Malangbong yang menjadi lokasi kecelakaan bukan untuk kendaraan besar seperti bus. Kan jalan ini kan sebenarnya tidak diperuntukkan untuk bus. Jadi kalau kita lihat ini kan jalur alternatif. Biasa dipakai dulu waktu masih nagrek belum beres, itu alternatif pengalihan nagrek itu bisa lewat Wado, Malangbong, kemudian hingga Pati. Jadi setahu saya jalan ini memang tidak diperuntukkan untuk bus besar ini. Ya. Di samping itu juga kondisi tadi dalam keadaan hujan deras, ya, kemudian juga cuaca juga berpengaruh. Warga yang dekat garis polis lain tidak menonton karena sebentar lagi mau dilakukan olah TKP. Selain itu, diduga supir bus pariwisata tersebut tidak memahami jalur yang dilewati. Penyelidikan kecelakaan maut ini juga dilakukan di Ditjen Perhubungan Darat termasuk soal uji kelayakan kendaraan atau KIR. Akibat kecelakaan, selain korban tewas, sejumlah korban luka masih dirawat di RSUD Sumedang. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben Haifa melaporkan.